Bulan Ramadan bagi seluruh umat muslim merupakan bulan penuh berkah. Di bulan inilah kaum muslim di seluruh dunia berlomba menjalankan kebajikan, salah satunya dengan ibadah puasa. Bagi bintang sinetron Devi Permatasari, kehamilan tidak menjadi penghalang untuk melakukannya. Jauh hari sebelum memasuki bulan Ramadan, Devi sengaja mempersiapkan kondisi tubuh agar tetap sehat untuk menyongsong ibadah puasa. Kalau menurut dokter sih, dokter tidak melarang untuk puasa. Menyimak kisah asmara artis penuh sensasi Ria Irawan adalah menyimak sebuah cerita penuh pengembaraan cinta. Beberapa nama laki-laki pernah singgah di hatinya. Setelah bercerai dari sang suami Yuma Wiranata Kusuma, Ria Irawan diberitakan menjalin hubungan asmara dengan sutradara muda Nanang Istiabudi. Hubungannya dengan Nanang dikabarkan cukup serius. Ria dan Nanang berkali-kali diberitakan akan segera menikah. Belum sampai menuju jenjang pernikahan, hubungan mereka pun kandas di tengah jalan. Tidak lama berselang, Ria kembali terlihat menggandeng seorang pria muda bernama Aga Setia. Dengan Aga, Ria mengaku menemukan banyak kecocokan. He is my boyfriend because he is a boy and he is my friend. Ya gitulah, my boyfriend gitu. Bukannya calon suami. Wawancara ini kami ambil beberapa waktu lalu. Ketika itu, Ria dan Aga tengah hangat-hangatnya menjalin tali kasih. Sayangnya, adegan ini mungkin akan tinggal kenangan bagi Ria Irawan dan Aga Setia. Karena hubungan seumur jagung itu telah berakhir. Tetapi Ria Irawan tidak kesepian karena kini ia dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang penyanyi dangdut bernama Ricky Nelson. Ya kan saya masih single, belum ada terikat, jadi boleh punya pacar banyak. Dia enak orangnya, gue juga pasti enak. Nah, dia asik banget. Dia cocok buat saya untuk masa depan saya. Nah, puas, ya kan? Satu yang tidak pernah berubah dari putri bungsu bintang film Ade Irawan ini. Ia selalu menanggapi hubungannya dengan santai dan penuh canda. Mungkin karena itulah hubungan asmaranya tidak pernah bertahan lama. Tetapi soal putus cintanya dengan Aga, ia memiliki alasan yang cukup kuat. Kan ketahuan nyeleweng. Ya udah. Dia. Gue ke tempat syutingnya, gue kumpulin kru-krunya, gue udah tanya, udah difoto di Bintang Milenia. Ya udah. Ini untuk sebagai ini aja kalau gue udah. Baru hari Minggu lalu ia memutuskan hubungan cintanya dengan Aga yang melakukan penyelewengan. Meski masih sama-sama sayang, ia tidak bisa menerima perbuatan mantan kekasihnya itu. Ya dia masih sayang lah pasti, gue juga masih sayang sama dia. Tapi kan emang dari awalnya kita nggak mau nikah, cuma pengen teman baik. Trauma? Tidak. Ria Irawan tidak pernah mengenal kata trauma untuk kembali berpacaran. Tapi kalau berumah tangga, ia mengaku trauma. Ya trauma untuk berhubungan sih enggak ya, maksudnya untuk punya teman banyak sih enggak gitu. Cuma mungkin gue harus belajar lebih saklek gitu. Saklek dalam arti kata yang lebih sesungguhnya. Misalnya gue kasih handphone untuk lo nelpon gue. Kalau ketahuan dia nelpon cewek lain, gue ambil handphonenya gitu. Ramadan telah tiba. Seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini. Lalu bagaimana dengan para selebritis wanita yang tengah hamil seperti Devi Permatasari dan Mona Ratuliu? Kita lihat saja cerita mereka. Bulan Ramadan bagi seluruh umat muslim merupakan bulan penuh berkah. Di bulan inilah kaum muslim di seluruh dunia berlomba menjalankan kebajikan, salah satunya dengan ibadah puasa. Bagi bintang sinetron Devi Permatasari, kehamilan tidak menjadi penghalang untuk melakukannya. Jauh hari sebelum memasuki bulan Ramadan, Devi sengaja mempersiapkan kondisi tubuh agar tetap sehat untuk menyongsong ibadah puasa. Kalau menurut dokter sih, dokter tidak melarang untuk puasa. Tergantung dari kondisi badan masing-masing. Jadi kalau dokter bilang kalau mau dicoba silakan. Insya Allah nggak ada apa-apa. Tergantung kondisinya badan Devi gitu. Kalau misalnya Devi kuat ya diteruskan. Kalau misalnya tiba-tiba nggak kuat, kasihan juga kan anaknya, bayinya kalau sampai nggak kuat ya dibatalin aja. Meski suaminya khawatir, Devi Permatasari tetap akan mencoba berpuasa. Apalagi ia merasa tubuh dan bayi dalam kandungannya baik-baik saja. Puasa ini mau dicoba dulu, kuat apa enggaknya. Mudah-mudahan sih kuat, tapi kalau ya sampai lemes atau kurang tenaga ya saya harus batalin gitu. Untuk menjaga kondisi tubuh, selain konsultasi ke dokter ahli kandungan, Devi pun rajin mengkonsumsi vitamin dan makan makanan bergizi. Ya nggak perlu hamil pun kayaknya juga vitamin pasti, terus ya makanan-makanan yang bergizi. Mungkin asupannya pas sahur tuh harus lebih banyak kali ya, biar anaknya nggak kelaparan gitu.
Berbeda dengan Devi Permatasari, Mona Ratuliu memang dianjurkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa selama kehamilannya. Tadi sih baru Pengennya sih ke puasa. dokter, pengennya puasa. Cuma dimarahin sama dokternya. Dia bilang kata dokternya jangan dulu lah, yang penting masukkan buat jabang Baby. bayinya gitu loh. Soalnya aku aja dianjurin makan 2 jam atau 3 jam sampai 3 jam sekali gitu, walaupun dikit. Diakui Mona, dalam kehamilannya ini kondisi tubuhnya memang kurang bagus. Karena itulah sang dokter melarangnya berpuasa. Tapi alasan dokternya masuk akal juga. Tiba-tiba aku bilang, "Dok, Pak SD." Umur 6 tahun. Anak kamu udah umur 6 tahun belum? Wah, belum. Dok, jangan puasa ya katanya gitu. Ya Benar wes. juga. Ya udah, jadi kita untuk Mona nggak puasa dulu untuk bulan ini. Bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan pertama bagi Mona dan Indra sebagai suami istri. Agaknya Mona harus membuang keinginannya untuk berpuasa bersama suami karena kesehatannya yang tidak memungkinkan. Pengen sih kan puasa pertama bareng suami. Tapi ya ada gantinya, ada yang perlu lebih dipentingin, ya udah nggak apa-apa. Ada yang dia kan nemenin aku aja udah cukup dulu lah untuk tahun ini. Mempersiapkan masakan untuk sahur dan berbuka bagi sang suami pun rasanya tidak bisa dilakukan Mona. Kenapa? Karena selama kehamilan ia paling tidak bisa mencium bau masakan. Mungkin aku cuma minuman-minuman aja kali ya, soalnya Sama cola nggak bisa kali ya. nyium bau makanan, jadi Iya. nggak mau masak. Dia nggak tahu ngidam atau apa nggak tahu. Jadi kalau di rumah dia suka bau makanan udah Enak banget. mual gitu. Bola orang lagi masak gitu ya, jadi kan baunya suka kemana-mana, itu nggak bisa. Jadi kayak minuman-minuman aja deh, aku mungkin bikinin es-esan gitu masih bisa lah. Pemirsa, banyak cara yang dipakai oleh para musisi dan artis dalam berbagi pengalaman rohaninya. Pada bulan puasa kali ini, Kang Hari Rusli membagikan kaset secara gratis yang berisikan lagu-lagu bernuansa religius. Dan aku berserah diri seutuhnya, aku bersujud merapat bumi, lalu ku hamparkan alas doa yang amat luas, seluas semesta. Pemirsa, Anda menyukai lagu yang dinyanyikan Hari Rusli barusan? Kalau tertarik, Hari Rusli bisa memberikannya secara gratis asal Anda mau mengirimkan kaset atau CD kosong ke alamatnya. Bahkan ia mau membantu setengah biaya pengiriman jika Anda tidak mampu tetapi sangat menyukai lagu Kang Hari itu. Baginya ini adalah salah satu bentuk dakwahnya dengan menyebarkan kebaikan lewat lagu. Menurutnya, lagu ini memang khusus dibuat bukan untuk tujuan komersial. Sebetulnya saya sejak tahun 70-an sudah membuat lagu-lagu religi banyak sekali, tapi itu tidak pernah saya komersilkan karena menurut saya lagu-lagu religi saya itu khusus buat pribadi saya, hubungan saya dengan Halik saya, cara saya memuja dia itu dengan membuat lagu-lagu religi. Karena saya pikir kalau saya itu juga jual, wah saya nggak kira-kira hebatnya, nggak kira-kira gilanya saya, masa semua lagu dijual. Jadi saya merasa bahwa lagu-lagu religi saya sih tidak layak dijual, maupun ada orang yang mau beli 1 miliar pun mungkin saya tidak akan menjualnya. 12 lagu rohani karya Hari Rusli yang diciptakan sejak tahun 70-an itu akan ia berikan kepada siapapun secara cuma-cuma. Katanya dengan cara itulah ia sebagai musisi bisa menyumbangkan sumbangsihnya. Mungkin ini bisa berguna, mungkin setitik kuku ada gunanya ketika kondisi seperti ini, kondisi yang carut-marut seperti ini setelah bom di Bali dan sebagainya. Saya ingin sekali membagikan lagu-lagu religi ini, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang lain secara cuma-cuma, secara gratis, secara cuma-cuma. Caranya adalah Anda mengirimkan CD kosong atau kaset kosong pada saya, akan saya rekamkan lagu-lagu religi saya sebanyak 12 lagu, dan alamatkan itu pada saya ke Jalan Supratman nomor 57, Bandung, atau ke telepon 7205527 022 tentunya. Kirimkan CD kosong Anda atau kaset kosong Anda, nanti akan kami rekamkan dan Anda bisa ambil kembali. Dan saya sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran, gratis. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman. Kepada siapapun yang akan menggunakan lagunya itu, Hari Rusli tidak keberatan asal bukan untuk dikomersilkan. Saya kira kalau untuk rekaman, ada orang minta untuk rekaman, dulu pernah ada yang minta untuk rekaman, bahkan ini yang ada pada saya itu dinyanyikan oleh Ikke Nurjana, dinyanyikan juga oleh Titik Puspa dan sebagainya. Dan kalau memang ada yang mau ini tapi tidak komersial akan saya berikan, asal bukan komersial. Misalnya kaset ini
kaset yang akan dibuat nanti atau album yang akan dibuat nanti buat amal dan apa, saya akan berikan asal tidak untuk komersial. Kalau perlu, Hari Rusli akan membuat surat peringatan bersegel untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.